Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Kakak Parlilung Arsitempul. Teman-teman, jangan bosan-bosannya selalu dukung terus channel ini ya. Kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal IPS tema 8 kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, secara astronomis Asia Tenggara berada di antara, coba kita perhatikan, sini agak panjang soalnya ya, jadi kakak nggak usah bacakan. Jadi jawaban yang benar adalah A. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kemudian soal yang kedua, secara geografis kawasan Asia Tenggara di antara dua benua, yaitu A. benua Antartika dan benua Amerika, B. benua Asia dan benua Australia, C. benua Eropa dan benua Amerika, D. benua Asia dan benua Atlantik. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian soal yang ketiga, secara geografis kawasan Asia Tenggara di antara dua samudra, yaitu A. samudra Arktik dan samudra Antartika, B. samudra Atlantik dan samudra Hindia, C. samudra Pasifik dan samudra Antartika, D. samudra Hindia dan samudra Pasifik. Tentu jawaban yang benar adalah D. samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kemudian soal yang keempat, batas wilayah kawasan Asia Tenggara sebelah selatan adalah A. samudra Pasifik, B. samudra Hindia, C. Asia Timur, D. Teluk Benggala. Jawaban yang benar adalah B, yaitu samudra Hindia. Kemudian soal yang kelima, kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 lintang utara dan 6 lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh kawasan Asia Tenggara berada di daerah A. hujan, B. semi, C. subtropis, D. tropis. Jawaban yang benar adalah D ya, berada di daerah tropis. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keenam. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui oleh rangkaian A. pegunungan Himalaya, B. pegunungan muda Mediterania, C. pegunungan Jaya Wijaya, D. pegunungan Annapurna Masif. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, dilalui rangkaian oleh pegunungan muda Mediterania. Kemudian teman-teman, soal yang ketujuh, sungai terpanjang di ASEAN adalah A. Sungai Mekong, B. Sungai Tutong, C. Sungai Belait, D. Sungai Akno. Jawaban yang benar adalah A ya, yaitu Sungai Mekong. Kemudian soal yang kedelapan, negara di Asia Tenggara yang wilayahnya paling kecil adalah A. Brunei Darussalam, B. Singapura, C. Myanmar, D. Thailand. Tentu jawaban yang benar adalah B. Singapura. Jadi wilayah Singapura adalah wilayah yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara. Kemudian soal yang kesembilan, negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut adalah A. Kamboja, B. Indonesia, C. Laos, D. Singapura. Tentu jawaban yang benar adalah C. negara Laos. Jadi negara yang di kawasan di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut adalah negara Laos. Kemudian soal yang ke-10, negara dengan sebutan negeri gajah putih adalah A. Indonesia, B. Vietnam, C. Thailand, D. Kamboja. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, negara Thailand. Jadi negara Thailand ini memiliki banyak sebutan ya, salah satunya negeri gajah putih. Kemudian soal yang ke-11, Koperasi ASEAN merupakan salah satu contoh kerjasama di bidang A. pendidikan, B. politik, C. ekonomi, D. ekstradisi. Tentu jawaban yang benar adalah
C ya, kerjasama dalam bidang ekonomi. Kemudian soal yang ke-12, di bawah ini kerjasama ASEAN di bidang politik kecuali A. Defense Minister Meeting, B. Pengiriman duta dan konsultan, C. Perjanjian ekstradisi ASEAN, D. AFTA. Jawaban yang benar adalah D. AFTA, yang bukan ya. AFTA merupakan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang lainnya A, B, C merupakan kerjasama di bidang politik. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Sebagian besar penduduk Singapura tinggal di A. pedesaan, B. rumah dinas, C. rumah susun, D. kantor. Jawaban yang benar adalah C. rumah susun. Jadi sebagian besar penduduk Singapura tinggal di rumah susun. Kemudian soal yang ke-14. Kepala pemerintah Brunei Darussalam adalah A. Raja, B. Presiden, C. Ratu, D. Sultan. Jawaban yang benar adalah D. Sultan. Jadi kepala pemerintahan negara Brunei Darussalam adalah Sultan. Kemudian soal yang ke-15. Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa adalah A. Indonesia, B. Filipina, C. Malaysia, D. Thailand. Tentu jawabannya benar adalah D. Thailand. Jadi negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-16. Negara di Asia Tenggara yang memiliki keadaan geografis yang hampir sama dengan Indonesia adalah A. Thailand, B. Myanmar, C. Filipina, D. Vietnam. Tentu jawaban yang benar adalah C. Filipina. Kemudian soal yang ke-17, penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah A. Filipina, B. Indonesia, C. Vietnam, D. Thailand. Tentu jawaban yang benar adalah D. Thailand. Kemudian soal ke-18, negara di kawasan Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yaitu A. Singapura dan Thailand, B. Indonesia dan Malaysia, C. Timur Leste dan Papua Nugini, D. Brunei dan Kamboja. Tentu jawaban yang benar adalah B. Negara Indonesia dan Malaysia itu memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Kemudian soal yang ke-19, salah satu negara di Asia Tenggara yang dijuluki negara maritim adalah A. Laos, B. Kamboja, C. Vietnam, D. Indonesia. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Indonesia. Jadi ada beberapa negara yang dijuluki negara maritim, salah satunya adalah negara Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, ke soal yang ke-20. Negara penghasil timah terbesar di dunia adalah A. Indonesia, B. Thailand, C. Malaysia, D. Singapura. Tentu jawaban yang benar adalah C. Negara Malaysia. Jadi negara Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal mata pelajaran IPS tema 8 kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, sampai jumpa di video. Terima kasih.